Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Butia dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang desil untuk data tunggal dan juga data kelompok. Nah, ini adalah definisi untuk desil ya. Kalau di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya, kita sudah belajar tentang kuartil dan juga median. Nah, ini konsepnya tidak jauh berbeda untuk desil ya. Jadi desil merupakan kumpulan datum dalam bentuk statistik peringkat atau data terurut yang dibagi dalam 10 bagian yang sama. Ya, kalau kuartil itu membagi data, kumpulan data menjadi 4 bagian yang sama, sedangkan untuk desil itu akan membagi sekumpulan data menjadi 10 bagian yang sama. Nah, seandainya garis yang berwarna putih ini adalah sebagai sekumpulan data atau kumpulan datum, nah maka garis-garis yang merah ini adalah desilnya ya. Dia akan membagi datumnya menjadi 10 bagian yang sama. Ya, jadi di sini ini adalah desil yang pertama, D1. Kemudian di sini ada D2. Kemudian ada D3. Kemudian ada D4. Kemudian ada D5, D6, selanjutnya D7, D8, dan juga yang terakhir adalah D9. Nah, D di sini merupakan desilnya. Ya, kemudian, nah untuk menentukan desil untuk data tunggal ya, yang pertama kita akan membahas tentang data tunggal terlebih dahulu. Yang pertama kita perlu mencari letak desilnya dulu, ya, dengan cara I dikalikan dengan N plus 1 dibagi dengan 10. Kenapa dibagi dengan 10? Karena desil ini membagi sekumpulan data menjadi 10 bagian yang sama. Ya, dengan I-nya itu yaitu bilangan 1 sampai dengan 9. Ya, nah, jika hasilnya berupa bilangan asli, maka nilai desilnya bisa kita cari dengan XI dikali N plus 1 dibagi 10. Ya, tetapi kalau yang dihasilkan untuk letaknya itu berupa bukan bilangan asli atau dengan kata lain pecahan, maka kita akan gunakan interpolasi linear. Nah, seperti apa? Contohnya kita akan bahas. Sebagai contoh diberikan data sebagai berikut ya. Di sini ada sekumpulan data. Kalau kita hitung di sini ada 14 data ya. Nah, langkahnya bagaimana? Yang pertama kita perlu mengurutkan datanya terlebih dahulu. Baru kemudian kita cari letak desilnya. Ya, yang di situ dimintanya adalah desil yang keempat dan juga desil yang ketujuh. Kita akan mencari desil yang keempat terlebih dahulu. Desil yang keempat. Nah, pertama kita cari letaknya terlebih dahulu ya. Letak D4. Tadi caranya adalah I dikali N plus 1 dibagi dengan 10. Nah, karena yang dicari adalah nilai desil keempat, maka I-nya di sini kita ganti dengan 4 ya. 4 dikali N-nya tadi ada 14 bilangan ditambah 1 dibagi dengan 10 ya. 4 dikali dengan 14 ditambah 1 itu adalah 15. Kita bagi dengan 10 ya. 4 kali 15 itu 60. Dibagi dengan 10, maka hasilnya adalah 6 ya. Jadi nilai D4 itu ada data ke-6 ya, ada di data yang ke-6. Kalau kita hitung itu berarti adalah 1 2 3 4 5 6. Ya, nilainya adalah 55. Ya, ini untuk mencari nilai desil yang ke-4. Yang selanjutnya kita cari nilai desil ke-7. Caranya sama, kita cari letaknya dulu. Letak desil ke-7, berarti langsung aja ya. I-nya kita ganti dengan 7. 7 dikali N-nya 14, ditambahkan dengan 1, dibagi dengan 10. Hasilnya adalah 7 dikali 14 tambah 1 itu 15, dibagi dengan 10.
Ya, 7 dikali 15 itu 105. Kalau kita bagi dengan 10, maka hasilnya adalah 10,5. Nah, ini yang dimaksud di pembahasan sebelumnya, karena di sini merupakan bilangan desimal atau bukan bilangan asli, maka kita gunakan interpolasi linear. Ya, gunakan interpolasi linear. Ya, caranya bagaimana? Kita lihat ya, di situ letaknya ada di 10,5. Maka kita tuliskan data ke-10 ditambah. Nah, 10,5 itu artinya data ke-10 ditambah 0,5 ya, dikali dengan selisih antara data setelahnya dengan data yang ke-10, yaitu berarti data ke-11 dikurangi dengan data yang ke-10. Ya, setelah itu kita masukkan nilainya. Data yang ke-10 itu yang mana? Ini kan tadi sampai dengan 55 ini data ke-6 ya. Ini 60 berarti 7, 8, 9, 10. Berarti ini ada di bilangan 75. Ya, berarti kita tuliskan 75 ditambah 0,5 dikalikan data yang ke-11-nya ini adalah 80. Ya, berarti 80 dikurangi 75. Ya, hasilnya adalah 75 ditambah 0,5 dikalikan dengan 5. Sehingga kita peroleh 75 ditambah 2,5, hasilnya adalah 77,5. Ya, bisa dipahami ya di sini ya. Kalau misalkan di sini bentuknya bukan bilangan asli 10,5, berarti data ke-10 ditambah 0,5. Atau misalkan contoh yang lain hasilnya 9,6. Berarti nanti mencarinya data ke-9, ditambah 0,6 dikalikan data ke-10 dikurangi data ke-9. Ya, jadi koma di sini mengikuti. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk menentukan nilai desil untuk data kelompok. Ya, ini langkahnya dan konsepnya sama seperti ketika kita ingin mencari kuartil ya. Hanya saja yang membedakan adalah di letaknya ya. Di sini kalau di kuartil itu I/4, kalau desil di sini I/10 ya. Untuk rumusnya DI sama dengan TBI ditambah I/10 dikali N dikurangi FK dibagi dengan FI dikalikan dengan P. Ya, DI itu adalah desil ke I dengan I-nya itu 1 sampai dengan 9, TB itu tepi bawah kelas desil ke I, N jumlah semua frekuensi, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ke I, FI frekuensi kelas desil ke I, dan P-nya adalah panjang kelasnya. Oke, langsung aja kita bahas di contoh soalnya. Baik. Nah, di sini kita diminta untuk mencari nilai desil ketiga. Kita tuliskan dulu ya rumusnya. Ini sama seperti mencari kuartil, langkahnya kita tambahkan satu kolom di sini, kolom frekuensi kumulatif. Kita tuliskan dulu frekuensi kumulatifnya di sini berarti 6. Kemudian 6 tambah 4, 10. 10 tambah 9, 19. Kemudian 33, 43. Selanjutnya 45 dan terakhir 50. Berarti kita peroleh nilai N-nya sama dengan 50. Kemudian kita butuh yang pertama letaknya dulu ya. Berarti 3/10 dikalikan N-nya itu 50. Ini kalau nolnya dicoret berarti habiskan tinggal 15. Ya, ada di data ke-15. Di sini 6 berarti belum sampai ya. Berarti di sini yang kedua sampai data ke-10 belum sampai juga. Berarti ada di kelas yang ketiga. Ya, untuk letak data ke-15 itu ada di kelas yang ketiga. Artinya dengan kata lain, TB-nya berarti bisa kita peroleh 43 dikurangi 0,5 yaitu 42,5. Kemudian yang selanjutnya frekuensi kumulatif. Ya, frekuensi kumulatifnya adalah yang di kelas sebelumnya, berarti 10. Ya, FK-nya sama dengan 10. Kemudian FI-nya yang di kelas desil tersebut berarti 9.
FI-nya 9, kemudian yang selanjutnya panjang kelasnya ya. Panjang kelasnya berarti di sini 37 kurangi 31, P-nya sama dengan 6. Nah, dengan begini kita bisa mencari nilai desil yang ketiga. Kita masukkan nilainya. TB-nya 42,5 ditambahkan dengan 3/10 kali N tadi 15, dikurangi FK-nya 10, dibagi dengan F-nya adalah 9, dikalikan dengan P-nya adalah 6. Baik, kita hitung 42,5 ditambah 15 dikurangi 10 itu 5/9, dikalikan dengan 6. Nah, ini 9 dan 6 bisa disederhanakan masing-masing bagi 3. Begini ya. Sehingga diperoleh 42,5 ditambah 10/3. 10/3 itu sama dengan 3,3, sehingga kita peroleh nilai desil ketiganya adalah 45,8. Baik. Ya, sampai di sini semoga bisa dipahami. Untuk di video yang selanjutnya kita akan membahas presentil. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.